Oke, jadi kali ini penampilan gue agak berbeda hari ini. Hari ini pakai serba pink. Kenapa? Karena hari ini gue akan bahas tentang kejantanan. Pertanyaannya adalah, kenapa kejantanan pakai baju warna pink? Karena kita akan ngomongin soal mitos-mitos kejantanan. Sayang partner gue gak ada hari ini, karena memang dia gak terlalu jantan ngomongin gini-gini. Jadi gue akan bahas sendiri. Teman-teman, gue akan bahas soal topik yang lumayan menarik buat kaum pria, tapi mungkin menjadi pertanyaan buat kaum wanita sebetulnya. Karena ini tidak dimiliki oleh kaum wanita gitu. Ya selain janggut dan mungkin beberapa jenggot lebat gitu ya. Tapi gue pengen bahas soal sunat. Jadi teman-teman, sunat tuh identik dengan para pria gitu ya. Maksudnya gue gak bilang semua laki-laki, tapi kayaknya banyak laki-laki yang tahu bahwa ya mereka tuh lewatin fase disunat gitu. Atau mungkin ada yang gak lewatin fase disunat juga. Ada juga, beberapa teman-teman gue juga ada gitu. Dan hari ini gue nyiapin catatan khusus banyak, karena kita ngomongin soal sunat, manfaat sebenarnya, dan mitos-mitosnya. Karena kalian tahu ya, gue paham konspirasi sebetulnya. Enggak. Tapi gue tahu bahwa untuk orang awam kayak gue, banyak banget mitos yang berkembang. Sangat banyak bahkan kalau gue bisa bilang. Jadi misalnya ya, mitos itu bikin penis lu jadi besar gitu. Nanti kita bahas. Tapi itu mitos yang menurut gue sangat relate dan masih sangat dipercaya sampai sekarang. Oke, gue akan bahas dulu yang pertama sebetulnya teman-teman. Jadi mungkin kan nggak semua pendengar kita nih pria ya, ada juga wanita mungkin ya. Jadi teman-teman, aku mau bilang sedikit, ini bukan pornografi, tapi kan misalnya ini penis gitu ya. Dia ini sebelum disunat ada penutup selaputnya, kuncupnya gitu penutupnya. Dan fungsi disunat itu adalah membuang ini supaya satu, gampang dibersihkan gitu. Jadi kalau misalnya dia buang air kecil gitu ya, pasti kan lebih gampang dibersihkan gitu kan, karena selaputnya udah nggak ada gitu. Kalau misalnya nggak disunat, apakah nggak bersih? Ya tergantung orangnya gitu. Laki-laki kan suka agak selebor ya. Bener nggak bilang gitu gue? Duh, gak ada partner gue sih, kan dia mungkin bisa lebih menjelaskan betapa selebornya dia gitu. Tapi laki-laki kan kita tahu bahwa dia tuh kan kurang terlalu aware sebetulnya. Kadang-kadang cuek gitu ya. Jadi sunat itu sebenarnya faktornya pertama membantu kebersihan. Nah yang kedua, biasanya ada indikasi medis tertentu gitu. Jadi misalnya lu ada penyakit fimosis misalnya gitu. Jadi ada penyakit gitu ya yang mengindikasikan lu mesti disunat. Biasanya faktor itu. Kalau misalnya di luar itu sebetulnya nggak diwajibkan sih gitu. Mungkin beberapa agama ada syarat diwajibkan gitu ya. Tapi sebetulnya fungsi utamanya tuh lebih ke menjaga kesehatan. Jadi jangan kalian pikir gitu ya. Misalnya, aduh dia nggak disunat nih, berarti dia akan kurang oke kondisinya nih gitu. Sebenarnya nggak juga. Atau misalnya dia nggak disunat nih, kepuasan gue akan jadi berkurang. Ya mungkin memang dia nggak bisa muasin aja, bukan karena sunatnya gitu. Oke, jadi kita akan bahas mitos-mitos yang menarik dari sunat. Gue mesti ngomong ini berkali-kali karena ini berkembang di masyarakat. Maksud gue jangankan kalian yang dengar gitu, gue pun yang disunat setelah gede gitu ya, gue merasa mungkin ini benar juga gitu. Maksud gue nggak cuma lu ya, tapi gue yang ngerasain. Dan gue bikin podcast sama beberapa, ada kita ngobrol sama dokter spesialis bedah gitu ya, ngomongin soal sunat. Gue jadi merasa, oh ternyata yang gue percaya itu salah sebetulnya. Jadi mari kita bahas. Yang pertama, apakah sunat membuat penis lebih besar? Tentu tidak jawabannya. Karena yang dipotong kan hanya ujung kulitnya gitu. Jadi dia tidak memasukkan stimulus apapun gitu. Penis kan akan besar ketika diberikan stimulus tertentu ya, maksud gue. Maksud gue ya banyak faktornya gitu. Jadi penis tidak membuat maksudnya sunat tidak membuat penis itu lebih besar pasti. Itu faktor turunan lah yang pertama. Yang kedua, ya mungkin dengan stimulasi tertentu bisa jadi lebih besar gitu. Jadi itu jangan pernah kalian pikir gitu ya, gue mau disunat karena gue pengen merit nih, nanti penis lebih gede. Kalau kecil ya kecil aja. Jadi lo orang jangan mengkambing hitamkan sunat sebetulnya. Nggak ada hubungan itu yang pertama. Buat laki-laki nih ya. Yang kedua, ini juga parah nih yang kedua menurut gue. Sunat bikin lebih tahan lama gitu. Teman-teman, mungkin kalian belum merit agak bingung ya, tapi mungkin kan pria tuh kan agak susah tahan lama. Gue sih tahan lama, gue sih powerful lah, maksud gue gitu. Tapi mungkin banyak faktor yang bilang bahwa kalau misalnya disunat tuh lebih tahan lama gitu. Padahal banyak faktornya. Pertama emang lu nggak kuat gitu, atau lu kurang olahraga bisa juga loh.
atau mungkin lu pengantin baru gitu, atau mungkin lu banyak apa ya, banyak masalah psikologis lah yang buat aduh gue nih nggak ini nih gitu. Menurut gue banyak faktornya gitu, nggak hanya soal sunat ya, tapi menurut gue, dan waktu gue sempat cerita juga sama beberapa dokter gitu, psikologis tuh sangat berpengaruh sebetulnya. Jadi misalnya nih ya, misalnya lu apa namanya baru pertama kali nih pengantin baru nih gitu kan, belum pengalaman kan, jadi ketika lu lihat dikit udah gitu kan, jadi akhirnya lu jadi tidak lebih apa namanya, jadi tidak tahan lama gitu. Terus lu bilang nih gara-gara nggak disunat nih, nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi banyak faktor psikologisnya yang tentunya kalian mesti konsultasi ke dokter kalau emang parah banget ya. Tapi kalau enggak ya nikmati perjalanan pernikahan aja. Nanti juga lama-lama jadi gitu. Sama olahraga yang banyak, teman-teman. Oke. Yang ketiga, membuat pertumbuhan anak makin cepat. Kalau ini percaya atau enggak, gua agak percaya sebetulnya. Jadi gini, gua dulu kan disunat tuh kelas 6 kali ya, apa kelas 5 gitu. Gue lupa deh, kelas 6 kayaknya. Nah, dulu gue tuh dipanggil orang tua tuh gendut, karena gendut banget gue dulu gitu. Nah setelah disunat tuh gue tiba-tiba jadi kurus. Jadi kayak badan gue mengecil, kurus banget. Sekarang sih memang gendut lagi, apa boleh buat lah. Kalau sekarang kan mungkin bahagia hidupnya. Tapi dulu waktu gue abis disunat, badan gue tuh jadi kurus. Kurus banget gitu. Nah gue jadi mikir ya, apa setelah disunat tuh orang jadi berubah fisiknya, yang kurus jadi gendut, gendut jadi kurus gitu ya, atau puber dan segala macam. Tapi setelah gue tarik timelinenya, memang waktu itu disunat gue 6 SD, mau di ulangan umum waktu itu, atau di kita tuh sebutnya apa ya, Eptanas, masih Eptanas zaman gue, UN lah kalau sekarang. Jadi kan dengan kata lain sebetulnya memang gue itu kan disunat sesaat sebelum masuk masa-masa puber gitu, jadi remaja gitu kan. Jadi gue rasa itu nggak berhubungan sekarang. Memang fasenya di umur segitu. Biasa kan anak laki-laki gitu ya, maksud gue mereka biasa memutuskan untuk disunat tuh waktu mereka udah sadar, gue pengen disunat nih. Biasa itu mereka di 6 SD gitu, 5-6 SD atau SMP 6 SD lah, 5-6 SD biasanya. Nah biasa itu kan memang umur-umur mereka sebelum menjadi remaja gitu, dan masa-masa mereka puber. Jadi menurut gue memang fasenya itu momennya di momen itu gitu. Jadi banyak bilang itu berubah badannya, menurut gue secara kebetulan gitu ya. Jadi nggak berhubungan signifikan lah. Kalau misalnya dia bilang badannya lebih susah makan, mungkin karena kan sakit jadi nggak mau makan. Ya itu mungkin, tapi kan nggak sampai segitunya lah faktornya. Jadi teman-teman, buat kalian nih yang masih mikir aduh nanti disunat lu nanti badan lu jadi kurus, nggak ada hubungannya. Memang mendekati fase pubertas aja menurut gue gitu. Nah keempat nih ya, setelah hitan atau sunat, lu nggak boleh makan daging, ikan, telur gitu ya. Dulu gue juga pernah denger sih, karena alergi lah, amis gitu-gitu. Padahal sebetulnya salah. Semakin banyak protein tuh semakin cepat proses penyembuhannya gitu. Jadi konsumsi semakin banyak protein tuh semakin baik. Tapi memang misalnya gini ya, misalnya lu alergi udang, gue dulu alergi udang. Ya jangan lu makan udang dong. Udah tahu lu lagi sakit gitu tuh makan udang. Maksud gue kan jadi ngaco, udah sakit gatel lagi. Maksud gue gitu loh. Logis aja. Dan gue rasa juga benar gitu. Makanan ketika disunat kayak zaman sekarang sih kan, gue punya teman-teman juga ada yang udah gede baru disunat gitu, dan gak ada pantangan apa-apa juga sebetulnya, cuman malu aja. Jadi gue rasa itu mitos yang lumayan berkembang, tapi kayaknya bukan deh gitu. Nah abis itu ini yang kelima, sebetulnya ini sih gue gak pernah dengar sebenarnya, tapi mungkin lo orang pernah dengar gitu ya. Jika saat disunat menangis, maka akan menikah dengan janda. Ini juga aneh menurut gue nih. Jadi ini teman-teman perlu tahu ya, zaman sekarang gitu, gue disunat tuh tahun berapa ya? 90-an kan ya, 98 kali ya, apa 99, gue lupa deh. Kayak 98 99 deh. 99 mungkin. Jadi ketika zaman gue tuh dulu era laser baru masuk gitu, baru mulai maksud gue. Jadi sekarang kan sunat semua udah pakai laser ya gitu. Zaman gue tuh kayaknya laser tuh baru dikit deh gitu. Nah, waktu itu jadi gue kasih tau lu nih ya, disunat tuh gak sakit. Tapi waktu disuntik obat bius ke penis tuh, itu rasanya, itu yang gak tahan rasanya sebenarnya.
Tapi kan sebentar doang, abis itu ya udah biasa aja gitu. Nggak, bahkan lu ketika buang air kecil jadi baal rasanya gitu, jadi nggak berasa apa-apa gitu. Nah, ketika disunatnya sih nggak sakit. Nah, abis disunatnya tuh yang sakit. Tapi zaman sekarang gue tanya murid-murid gue gitu ya, gue kan ada ngajar piano. Murid-murid gue nggak sakit sih, mereka cuman bilang, iya paling sakitnya cuman hari pertama. Bahkan adik gue pun sama, sakitnya hari pertama abis sunat dong, abis itu udah biasa aja. Udah nggak ada rasa gimana-gimana tuh nggak ada gitu. Jadi kayaknya teknologinya berubah, berkembang gitu ya. Terus mungkin obatnya juga makin lebih baik. Jadi kayaknya itu semakin minimal sih menurut gue. Jadi nggak ada tuh waktu disunat nangis lu nikah sama janda gitu. Percaya deh, sakitnya tuh pas disuntik sama setelah disunat beberapa jam. Jadi disunat tuh nggak sakit rasanya karena nggak berasa. Nah oke. Nah ini yang keenam juga lucu nih sebenarnya. Ini jadi bahan jokes sih teman-teman. Jadi setelah lu kalau lu udah gede disunat, katanya tuh jadi alot gitu. Gue nggak tahu banyak alot ya. Apa kulitnya jadi alot gitu. Tapi kayaknya ini mitos juga gitu. Karena ya nggak ada hubungannya juga gitu. Kan bukan penis lu yang dipotong gitu kan. Memang kulitnya yang di luar ini untuk ngebuka itu yang dipotong biar lebih bersih. Jadi itu juga nggak ada hubungannya gitu. Ada yang bilang sih bahwa ketika masih kecil penyembuhan lebih cepat. Ya mungkin ya, karena waktu masih kecil kan emang penyembuhannya lebih cepat lah buat anak-anak. Tapi nggak ada hubungannya antara makin alot atau nggak makin alot, kayaknya nggak deh. Gitu. Cuman emang makin malu ya iya kan. Udah gede lu diliatin sama suster dan dokter kan rasanya gimana ya gitu. Tapi untuk yang lain sih nggak ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin waktu denger podcast ini gitu ya, gue mau disunat nih, tapi mitosnya, aduh nanti gue jadi kalau gue nangis gimana? Kalau misalnya gue nggak disunat nanti nggak tahan lama, itu nggak ada hubungannya. Benar-benar cuma dua fungsi sunat, yaitu untuk lebih bersih gitu alat genital kita. Yang kedua kalau lu memang punya indikasi medis gitu. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya sama hal-hal lainnya. Tapi kalau kepercayaan agama tertentu mengharuskan disunat, ya itu juga nggak apa-apa gitu kan, beda-beda ya. Maksudnya tiap orang tuh beda-beda. Jadi sampai sini aja. Semoga mitos-mitos tentang sunat ini bisa kalian patahkan. Atau bahkan kalian yang memutuskan untuk nggak disunat jadi mau disunat. Atau sebaliknya ya terserah juga. Tapi ingat teman-teman, banyak hal yang nggak berkaitan dengan sunat. Oke? Dan jangan lupa podcast kita akan tayang setiap hari Kamis. Dan juga biasa kita weekend agak IG live, tapi mungkin kita lagi pending sekarang. Dan jangan lupa buat di masa pandemi ini, sekalipun kita tahu kita udah lebih baik kondisinya, tapi tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan stay alive. Bye-bye.